Di sini, nah kali ini kita akan membahas full One Piece nih, atau recap untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1119. Dan buat yang nanya, Bang, kok kemarin nggak bikin spoiler sih? Nah, karena kemarin video spoiler kayak yang dikit banget, jadi nanggung nih, kita langsung bahas lengkapnya aja di video ini. Oke lah, seperti biasa, para majikanku sekalian bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nonton juga video ini sampai habis, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Dimana judul untuk chapter 1119 ini adalah Emmet, dan kita juga langsung melanjutkan cover story sebelumnya dari Yamato di volume 9 yang berisi terdapat seorang bocah nih yang membenci Kaido, dan dia pun akhirnya melempar batu ke kepala Yamato yang saat ini sedang menuju ke daerah Kybi. Yang menarik nih, dibuat plot macam-macam juga ya oleh Oda terkait cover story dari Yamato. Dan kita langsung masuk aja ya ke isi dari chapter, dimana chapter dimulai lagi-lagi dari dalam lab Egghead. Di sini Kaku pun sudah berhasil dilepaskan oleh Stussy, tapi Kaku terlihat marah kepada dirinya karena kata-kata terakhir Edison kepada Stussy tersebut. Teman, jangan membuatku tertawa. Di sini pun Kaku akhirnya menyuruh Stussy untuk pergi sebelum Lucci datang. Ya, walau terlihat Kaku sangat marah di sini, tapi terlihat juga di sini Kaku seperti menahan rasa tangis yang entah nih apakah selama ini tugasnya sebagai seorang assassin nggak ada yang pernah memanggil dirinya sebagai seorang teman ya. Makanya di sini terlihat Kaku sangat sedih. Kita pun berpindah lagi ke lanjutan dari chapter lalu di pinggiran Pulau Egghead, di mana para raksasa terlihat happy dan meneriaki Luffy dan Bone yang sudah berubah menjadi Nika. Mars pun merespon, dua Nika itu pasti perubahan palsu. Berterima kasihlah kepada kemampuan Toshinomi. Kau jangan terlalu besar kepala. Yang apakah dengan ini terkonfirmasi ya kalau nama buah iblis Bone benar-benar Toshinomi, karena sebelumnya hanya dikatakan oleh kakek tua. Di sini pun Mars kembali menembakkan bola Britnya, dan Luffy pun berubah ke balon raksasa untuk menahan serangan tersebut. Luffy berteriak kesakitan, tetapi dia berhasil menahan api dan melindungi kapal dari Elbaf. Luffy pun lalu memanjangkan tangannya dan menahan sayap dari Mars tersebut, dan dia pun berteriak kepada Sanji dan yang lainnya kalau monster-monster ini bisa sembuh bagaimanapun kita menyerangnya. Jadi satu-satunya cara untuk menghajar mereka hanya melemparnya sejauh yang kita bisa. Dan Luffy pun meminta Sanji, Bone, dan Franky untuk menyerang tubuh balonnya. Bone kaget karena harus menyerang Luffy, tetapi akhirnya dia mengikuti rencananya. Sanji menggunakan Ifrit Jambe-nya yang bernama Hell Memories, dan buat yang lupa, ini adalah salah satu serangan yang Sanji gunakan ketika menghajar Onyudo di Fishman Island. Tetapi lagi-lagi ini Ifrit Jambe ya, bukan Diable Jambe, yang berarti Sanji sudah mengawakeningkan exoskeletonnya dalam menyerang Luffy. Franky pun dia menggunakan Strong Impact Right nih, yang sepertinya jurus baru dan bukan Strong Right biasa. Dan Bone dia menggunakan Tokudai Nika Punch, atau tonjokan Nika yang super raksasa. Serangan mereka mengenai punggung Luffy, tetapi di sini lucunya Luffy pun merasakan kesakitan karena dari mereka ada yang menggunakan haki, walaupun belum dijelaskan siapa yang menggunakannya. Karena kalau dilihat dari gambar, serangan yang berubah menjadi hitam ya mungkin cuma tonjokan Bone, karena untuk Franky pun tidak terlihat, dan untuk Sanji di Ifrit Jambe ya dia api lah, seharusnya melukai Luffy juga. Luffy pun membuat badannya lebih besar lagi dan akhirnya mendorong Mars dengan perut besarnya, dan inilah jurus Luffy, Gomu Gomu no Daun Balon. Di sini kita bisa melihat Mars terpental sangat jauh sekali di lautan sampai ala-ala kartun muncul nih, tring bintang di langit. Ya mirip lah kayak tim Rocket kalau dikalahin Pokemon yang ya Allah ini udah tua banget nih dulu di Indosiar tiap minggu pagi. Dimana setelah mengepaskan Mars, kapal Elbaf pun kembali siap berlayar. Di sini pun Luffy bertanya di mana Usopp dan yang lainnya, dan Sanji menjawab kalau mereka akan cukup terlambat. Tetapi seperti biasa, lagi-lagi kita masih belum diperlihatkan tim Nami, Zoro, Jinbei, dan Nusjuro juga di chapter ini. Atlas pun memberitahu kepada Sanji dan yang lainnya untuk melakukan sesuatu. Dia juga berkata kepada Lilith melalui kepalanya kalau York bisa melacak lokasi dari mereka sekarang. Atlas pun berkata apa yang harus mereka lakukan, tetapi kita pun langsung berpindah lagi untuk masalah panelnya. Kita ke dalam laut, di mana robot raksasa yang sebelumnya bangkit dan transmisi dari musuh dari Vegapunk
akhirnya kembali aktif juga. Di sini pesan Vegapunk masih terus berlanjut walau sinyalnya sedikit hilang menghilang dan kita pun bisa mendengarkan beberapa kata. Sesuatu yang terwariskan bisa disebut sebagai hasrat, ambisi, will. Aku harap pesan ini bisa sampai titik-titik mereka yang terdampak oleh hal ini titik-titik. Di mana kita diperlihatkan reaksi lagi dari seluruh dunia karena pesan Vegapunk tiba-tiba muncul kembali, dan di Whole Cake Island akhirnya kita kembali melihat Katakuri dan dia pun sana bersama dengan saudara lainnya. Mereka terlihat kebingungan apa yang sebenarnya coba Vegapunk katakan, di mana Vivi dan Morgan pun pasti kaget lagi dong karena siaran kembali aktif. Dan akhirnya nih kita melihat Our Supreme yaitu Gaimon, tapi karena mereka tidak punya dana musik jadi mereka nggak tahu lah tentang siaran dunia ini. Yang aduh ini Oda ngapain bejir munculin mereka yang rasanya lucu banget. Dan kembali ke Pulau Egghead, York pun memberitahu para Gorosei kalau transmisi dana musik itu menggunakan beberapa sirkuit berbeda, yaitu terdapat transmisi dan juga terdapat penyimpanan di sirkuit yang lainnya. Jadi satu-satunya cara untuk menghentikan siaran Vegapunk secara permanen tentu saja hanya dengan menghancurkannya secara utuh. Yang apakah dengan ini berarti secara nggak langsung siaran Vegapunk ini tersimpan dan suatu waktu bisa disebarkan lagi ke seluruh dunia kalau sinyalnya berhasil masuk ke transmisi seperti yang dilakukan sebelumnya tersebut. Yang wah ini bakal mantap sekali. Di mana Jupiter pun memuntahkan anggota Chiprapol dan para Seraphim ke kapal angkatan laut yang berarti sebelumnya ketika mereka jatuh di sini dia menolongnya. Dan di sini pun dia kembali melakukan penghisapan lagi nih agar kapal Elbaf dapat tertarik, dan Luffy pun sangat kesal sekali dengan satu makhluk tersebut. Akhirnya dia kembali ke pesisir untuk menonjok kepala Jupiter agar berhenti. Tetapi ketika Luffy menonjok Jupiter, di sini Warcury berlari melewati Luffy dan mencoba melompat ke kapal Elbaf untuk menghancurkan kapal tersebut, dan Luffy pun berteriak, "Oh tidak, hati-hati, si babi sudah datang." Kepala orang itu sangat kuat sekali. Di sini pun kita melihat lagi ya, Bone yang sudah kembali ke mode bocahnya setelah menggunakan serangannya tadi. Dia bilang, "Aku tidak bisa melakukan ini lagi." Ternyata kebebasan itu melelahkan ya. Yang aduh ini Bone-chan lucu banget. Nah yang buat kemarin banyak banget ngebacotin terkait perubahan nikah Bone, gimana nih setelah melihat chapter ini yang udah banyak bacot, apakah malu kalau ternyata Bone kemampuannya cuma gitu doang kan, cuma wujudnya doang menjadi nikah, tetapi jauh dibandingkan dengan Luffy. Ya seperti yang udah dikatakan lah di review kemarin, karena banyak banget nih kalian para nakama yang salty ketika Bone berubah menjadi nikah, ternyata Oda cuma bercanda doang ngasih perubahan, dan di sini cuma begitu doang. Di sini pun Luffy menyadari ada sesuatu yang muncul dari dalam air, yang tentu saja jika itu adalah robot kuno yang sebelumnya terhempas oleh Warcury. Dimana di halaman terakhir dari chapter pun kita melihat kalau robot tersebut keluar dari laut dan menonjok Warcury tepat di mukanya. Serangan tersebut sangat kuat sekali sampai-sampai berhasil mematahkan salah satu cula yang dimiliki oleh Warcury tersebut. Yang sejujurnya ini gila banget. Dimana Luffy aja mau di mode biasa, mode Gear 5, dia nggak bisa melukain Warcury. Ya jangankan ngelukain, ngedamage aja tidak bisa. Ya walaupun nggak tahu nih apakah dengan kemampuan regenerasinya cula tersebut akan muncul kembali atau enggak, kita masih belum tahu. Dimana di sini kita melihat sedikit flashback dari robot kuno, dimana bahkan Joy Boy pun berkata di sini, "Dengar Emmet, ketika waktunya tiba, kau harus yang bener nih." Ternyata nama robot kuno ini adalah Emmet yang udah jadikan juga judul untuk chapter kali ini. Ya buat yang nggak tahu, Emmet juga banyak digunakan sebagai karakter robot di berbagai serial yang persis lah seperti yang udah buat juga di serial One Piece ini. Dimana tentu saja semua orang kaget dong melihat kemunculan dari robot tersebut. Bahkan Dory dan Brogy pun berkata, "Apa-apaan makhluk ini?" Dan Luffy tentu saja sangat senang sekali lah ketika melihat robot karena matanya sambil bercahaya. Dan pesan editor di akhir dari halaman ini adalah romance sekali lagi dalam pergerakan. Ya benar, romance di sini bukan dalam artian romantis ya, tapi lebih ke romansa yang berarti semacam awal pergerakan. Yang toh bukankah awal serial One Piece juga memiliki judul Romance Dawn atau romansa dari Sang Fajar? Wadaw.
Nah, jadi itulah full recap untuk chapter 1119 dan satu informasi penting juga, kalau minggu depan kita bakal libur guys. Ya normal lah ya, setelah 3 chapter rilis One Piece bakal libur 1 kali. Tapi nggak apa-apa lah, seenggaknya kita mendapatkan jadwal normal dan Oda semoga sehat-sehat aja. Dan karena kebetulan juga kita sekarang sudah masuk ke masa payday nih, gajian. Bakal ada beberapa promo dan paket menarik dari DNM Merchandise yang akan kami sampaikan di Instagram kami dnm.mens dan video review nanti. Jadi bisa langsung follow Instagram kami dan subscribe juga channel Filmnomi agar kalian tidak ketinggalan informasi sangat deep seputar One Piece. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develop pamit and I'll see you guys next time.